Rianti meletakkan segelas teh di meja, lalu duduk di kursi lain di teras rumahnya. Dennis ada di sana dan teh itu untuk sang putra yang sedang sibuk dengan beberapa kertas. Jadi kalian sudah berbaikan. Tadi saat Dennis pulang sampai di rumah pada waktu yang lebih telat dari biasa, Rianti bertanya penyebabnya. Sekadar khawatir telah terjadi sesuatu tak mengenakan di jalan. Namun, rupanya Dennis terlambat pulang karena menjemput Dita di kampus dan mengantarkannya pulang. Dennis berhenti dari kesibukannya sejenak. Dia hanya memberitahu sekilas alasannya pulang telat. Rianti pasti penasaran setengah mati, apalagi mendengar nama Dita disebut-sebut. Aku belum bisa memastikan, Mah. Yang jelas saat ini Dita sudah mau berkompromi denganku, ujar Dennis dengan senyum titis di bibir. Baguslah, kamu harus lebih menghargainya, Dennis. Ya, tentu saja Dennis akan jauh lebih menghargai Dita. Dia memang tidak tahu bagaimana perasaan Dita padanya saat ini. Semoga saja masih bisa diperbaiki dan dikembalikan seperti dulu di mana Dita begitu menyayanginya. Bicara tentang Dita, saat ini dia sedang membantu Mama membawakan koper. Ya, orang tuanya resmi pulang hari ini. Dita merasa senang sekali karena dia dibawakan oleh-oleh berupa baju yang sangat cantik. Setelah membiarkan Bibi mengambil alih koper besar berisi baju Mama dan Papa, Dita menarik mamanya untuk duduk di kursi. Papa lebih dulu ke kamar karena beliau bilang mau langsung mandi. Gimana keadaan kamu, sayang? Selama Mama tinggal, nggak terjadi apa-apa kan? Dita membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan jempolnya lalu berkata, semuanya aman, Ma. Aku sudah bilang kalau semuanya akan baik-baik aja kan? Tapi... Dita menggantung kalimatnya membuat Mama penasaran. Tapi apa? Tapi aku kangen Mama dan Papa, kata Dita dengan suara manja sambil memeluk erat mamanya. Iren hanya tertawa dan berkata bahwa dia juga sangat merindukan Dita. Iren merasa lega karena melihat Dita sepertinya jauh lebih baik. Putrinya memang sudah dewasa. Mungkin nanti dia akan menanyakan hari-hari yang Dita lalui tantanya dan sang suami. Namun, sepertinya tidak perlu menunggu sampai 1-2 hari bagi Iren untuk tahu bagaimana Dita melewati hari tanpa dia dan suaminya. Sebab, pada malam hari, Iren mendapati Dita sedang bertelepon dengan seseorang, dan sepertinya itu adalah Dennis. Dia hanya mendengar sekilas saat akan memanggil Dita di kamar untuk makan malam. Karena Dita terlihat sangat serius bicara di telepon, jadi Iren mengurungkan niatnya untuk memanggil sang putri. Dia kembali ke meja makan di mana suaminya menunggu sendirian. Mana Dita? Tanya Hardi Pranata. Sepertinya Dita lagi sibuk, Pak. Dia bicara di telepon. Dengan? Iren mengedikan bahu. Dia tidak mau sok tahu. Dita pasti akan menceritakannya bila itu penting. Tunggu Dita saja. Dita yang sedang bicara di telepon di dalam kamar hanya diam mendengarkan perkataan Dennis. Aku sangat berterima kasih karena kamu mau untuk setidaknya bertemu dan menjawab teleponku. Aku tahu kita nggak bisa selamanya perang dingin. Salah satu harus ada yang mengalah. Dita mungkin tak berniat menyindir, tapi Dennis merasa tersindir dan langsung tak enak hati. Bukannya tidak mau mengalah, aku hanya tidak ingin kehilangan kamu dan anak kita. Aku sungguh menyesal. Kalau membicarakan penyesalan lagi, topiknya tetap akan berputar. Jadi Dita mengganti alur pembicaraan. Jadi, ada apa menelpon? Besok Minggu, kamu free kan? Bagaimana kalau kita pergi berdua? Namun, Dita merasa bahwa pergi berdua yang bermakna identik dengan kencan tidak lagi cocok untuk mereka berdua. Mungkin kita bisa membahas hal yang penting. Imbu Dennis karena tak mendengar jawaban dari Dita. Dia menduga bahwa Dita mungkin menolak. Tentang apa? Tentang kita? Balas Dennis lebih kepada penawaran.
Kalaupun Dita enggan membahas tentang mereka dalam waktu dekat, tak apa, Dennis akan memahaminya. Tapi kalau Dita mau, Dennis berjanji akan bersikap jauh lebih baik. Apakah tidak terlalu buru-buru bila membahas tentang mereka dalam waktu sedekat ini? Dita berpikir keras. Kalau tidak segera dibicarakan, mereka tidak akan tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau dibicarakan secepat ini, Dita pun tak yakin mereka akan menemukan solusi. Lihat besok saja. Akhirnya itulah jawaban yang bisa Dita berikan. Dia tak mau terlalu gegabah. Dia bisa pergi berdua dengan Dennis, tapi sepertinya belum bisa membahas sesuatu yang serius. Dia masih ingin meyakinkan hatinya sehingga nanti saat mereka bicara, dia sudah punya jawaban yang tepat dan tak goyah. Tapi kamu mau kan pergi denganku? Kalau tidak mau jalan-jalan, kita bisa bertemu Mama. Mama kangen dengan kamu. Rianti memang berpesan kepada Dennis, kalau Dita mau, Rianti ingin bertemu. Sebenarnya tidak bijak menggunakan ibunya sebagai alasan. Tapi kalau tak begitu, Dita mungkin akan menolak. Oke. Sahutan yang sangat singkat, padat dan jelas itu hampir membuat Dennis bersorak. Dia berhasil mengajak Dita keluar besok. Mengenai tujuan, biar dia pikirkan lagi nanti. Ada lagi yang mau dibicarakan? Sebenarnya tidak ada. Menyadari hal itu, Dennis merasa lesu. Sudah seperti remaja saja dirinya ini. Mungkin inilah yang Dita rasakan dulu saat dirinya bersikap dingin. Kalau tidak ada, aku tutup dulu teleponnya, ucap Dita lagi. Daripada membuat Dita kesal, Dennis menjawab dengan lesu. Ya sudah, besok hubungi kamu lagi. Oke. Dita mengakhiri sambungan telepon itu, merasa bahwa ini sudah saatnya makan malam. Biasanya Mama sudah mengetuk pintu, tapi ini tidak. Jadi dia beranjak dari kamarnya menuju meja makan. Kedua orang tuanya rupanya sudah menunggu. Tadi Mama mau panggil kamu, tapi kamu lagi teleponan. Kirain Mama gak panggil. Oh iya, maaf Pak. Ada yang mau aku bicarakan. Dita butuh saran. Dia tahu Mama dan Papa akan memberinya saran yang bisa dia pertimbangkan tentang rumah tangganya. Makan dulu, ujar Hardi Pranata yang disetujui oleh Iren dan Dita. Setelah makan malam itu selesai, mereka pun berbicara serius di ruang tengah. Dita menceritakan dengan detail tentang keputusannya untuk bersikap lebih baik kepada Dennis. Bukannya Dita tak bisa menyelesaikan masalah sendiri, hanya saja dia pikir dengan memberitahu Mama dan Papa, segalanya akan jauh lebih mudah. Terbukti bahwa setelah pembicaraan itu usai dan Dita kembali ke kamar, dia bisa berpikir dengan lebih tenang. Dia tahu apa yang harus dirinya lakukan seandainya dia dan Dennis membahas tentang kelanjutan kisah mereka.